Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kajian lingkungan hidup. Dan kelompok 2 ini beranggotakan Siti Syarifatun Ni'mah dan Mardiana Eko Safitri Rahayu. Melestarikan lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun sebaliknya, manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Apakah lingkungan sekarang dan ke depannya selalu berada pada kondisi untuk menunjang kehidupannya atau tidak? Jawaban atas pertanyaan tersebut ada pada sikap manusia dalam melestarikan lingkungan hidup tersebut. Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu, manusia selalu berusaha menguasai lingkungannya dengan daya dan upaya yang mereka miliki. Dewasa ini, Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang berarti turut serta dalam pembangunan. Pembangunan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari adanya ketimpangan atau kondisi tidak seimbang di dalam lingkungan manusia. Dengan kondisi demikian, maka menimbulkan kondisi yang selalu tidak stabil, sehingga terjadi pergeseran ke arah perubahan. Perubahan ini terjadi akibat pola tindak manusia itu sendiri yang selalu kurang peduli dan ceroboh terhadap lingkungannya. Untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak terdapat permasalahan, karena lingkungan merupakan tempat berdirinya individu-individu, termasuk di dalam itu ada tumbuhan dan hewan. Untuk mengatasi adanya permasalahan ini, dibutuhkan daya, sikap, kesadaran, dan dukungan sepenuhnya dari rakyat di dalam masyarakat tersebut untuk dihayati dan dilaksanakan agar lingkungan hidup semakin meningkat melalui pembangunan yang lebih maju. Pertama, saya akan menjelaskan persilangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Yang pertama, kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia harus memiliki dua sikap terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, kelestarian lingkungan hidup adalah kebutuhan manusia dan melestarikan lingkungan hidup adalah kewajiban manusia. Yang kedua, kelestarian lingkungan hidup adalah kebutuhan manusia, memberi arti bahwa manusia itu adalah bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri itu terdapat 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Di sini saya kajian lingkungan hidup menjadi termasuk lingkungan alam ya. Asal manusia memenuhi berbagai kebutuhan dimulai sejak peradaban manusia menemukan api. Zaman purbakala itu, manusia semakin lebih berkembang untuk lebih bertahan hidup. Dari situlah manusia mulai menemukan berbagai macam alat baru yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai pada masa industri dan kemajuan iptek, khususnya di bidang biologi modern atau bioteknologi. Dalam bidang industri, yakni ketika manusia sudah menciptakan berbagai macam alat baru, saat itu manusia juga menemukan energi yang bisa didapatkan dari hasil bumi. Energi tersebut seperti minyak dan gas yang bisa digunakan untuk bahan bakar manusia dalam berindustri dan kemajuan iptek. Kebutuhan manusia akan hasil bumi makin lama semakin banyak, karena banyak juga manusia di berbagai penjuru dunia mulai berindustri, dan setiap industri pasti selalu memerlukan energi dari bumi tersebut untuk menjadikannya sebagai bahan bakar. Akan tetapi, energi yang selama ini kita gunakan bukanlah energi yang dapat diperbarui, dan semakin lama kita gunakan akan semakin habis. Manusia modern menggunakan alam yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyaris tanpa memakai standar etika. Alam digunakan secara rakus, dirusak, dan dikotori tanpa kesadaran bahwa itu keliru. Karenanya, alam tak lagi berkualitas, aneka spesies punah, degradasi alam, pencemaran kemudian muncul sebagai problem utama yang menyita perhatian umat manusia. Tentu saja bukan hal yang keliru bila muncul tuduhan bahwa manusialah titik pangkal semua permasalahan tersebut. Manusia telah menjelma menjadi musuh utama alam, makhluk yang memunculkan beragam konflik lingkungan.
Yang kedua, saya akan membahas pelestarian lingkungan. Definisi pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tumpang lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun salah satu tujuan dari pelestarian lingkungan hidup yakni mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, juga mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Adapun upaya melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satunya, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH pada tahun 1991. Adapun beberapa upaya pelestarian lingkungan hidup dapat pula dilakukan dengan cara mengolah tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran tidak tergenangi. Yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak penguasa hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Adapun kita sebagai mahasiswa dapat melakukan hal kecil dalam upaya pelestarian lingkungan hidup seperti menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, menghemat penggunaan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, dan menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan hidup dapat dikarenakan proses alam dan karena aktivitas manusia. Pertama, karena kerusakan lingkungan akibat proses alam yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian kemarau panjang, badai, atau angin topan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia, yakni pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Kemudian degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaat lingkungan oleh manusia yang tidak peduli dengan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan seperti lahan kritis terjadi karena praktik ladang berpindah atau karena eksploitasi penebangan yang besar-besaran. Kemudian kerusakan ekosistem laut terjadi karena eksploitasi hasil lautan secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala bukat. Kemudian kerusakan hutan terjadi umumnya karena ulah manusia seperti penebangan liar, kebakaran hutan, dan praktik perladangan berpindah. Kemudian adalah tentang pentingnya pendidikan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar anak usia dini yang dapat digunakan serta mendukung kegiatan pembelajaran sains berbasis pengenalan lingkungan bagi anak usia dini yang optimal. Pembelajaran sains yang berbasis pengenalan lingkungan bagi anak usia dini ini juga menjadikan lebih mudah memahami konsep-konsep yang mereka pelajari karena anak dihadapkan pada sesuatu yang konkret. Pengetahuan dan konsep-konsep yang mereka dapatkan pada waktu pembelajaran di lingkungan alam akan lebih lama diingat oleh anak karena anak melihat, mengamati, dan mengalami secara langsung.
Pendidikan lingkungan hidup juga sangat penting karena dapat mengembangkan masyarakat berkarakter yang peduli terhadap lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup bisa dilakukan melalui sekolah, akan tetapi ada beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kegagalan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah seperti: 1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam pendidikan lingkungan hidup. Kemudian, kedua, pemahaman pelaku pendidikan terhadap pendidikan lingkungan yang masih terbatas. Kemudian yang ketiga adalah materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dirasakan belum memadai dan kurang aplikatif. Yang keempat, sarana dan prasarana dalam pendidikan lingkungan hidup belum mendapat perhatian yang cukup. Yang kelima, kurangnya kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan meningkatkan anggaran pendidikan lingkungan hidup. Yang keenam, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan para pelaku pendidikan menyebabkan kurang berkembangnya pendidikan lingkungan hidup. Kemudian ada pilar-pilar persoalan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi bagian pokok di dalam pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, meskipun dilaksanakan secara integrated di dalam kurikulum sekolah. Sejarah PLH diawali dengan prakarsa pengembangan lingkungan hidup yang dilakukan oleh LSM. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia tentunya tidak lepas dari permasalahan utama lingkungan hidup global, yaitu 1. Degradasi lahan, 2. Jumlah kebutuhan air bersih dan pencemaran air, ketiga, kerusakan sumber-sumber air, air laut dan air tawar, keempat, berkurangnya biodiversitas terestrial atau habitat kehidupan liar. Yang kelima, pembabatan hutan. Yang keenam, pencemaran oleh perkotaan. Yang ketujuh adalah perubahan cuaca. Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistematik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan kegiatan PLH juga sangat beragam. Ada 3 pilar yang merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Dan ketiga pilar ini merupakan 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah 1. Pilar ekonomi, menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada pilar sosial, menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah pilar lingkungan, menekankan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kelestarian lingkungan hidup adalah kebutuhan manusia dan melestarikan lingkungan hidup adalah kewajiban manusia. Kelestarian lingkungan hidup adalah kebutuhan manusia, memberi arti bahwa manusia itu adalah bagian dari lingkungan hidup tersebut. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Demikianlah penjelasan dari kajian lingkungan hidup. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.